Baik, saya akan memulai pidato saya dalam 3, 2, 1. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk semuanya. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Saya Nursila dari Universitas Gunadarma selaku tim oposisi. Dunia pendidikan dipandang sebagai sebuah industri seperti sektor lain, dan sebagaimana layaknya sebuah bisnis, tujuan yang ingin dicapai adalah memperoleh profit atas dasar kepuasan pelanggan. Mahasiswa berperan sebagai pelanggan sekaligus pengguna jasa pendidikan yang ada. Melalui sumbangsih mereka, baik berupa prestasi, review tentang sistem pendidikan, dan kritik serta saran akan kondisi dunia pendidikan saat ini, pendidikan akan terus dikembangkan, karena sejatinya manusia tidak pernah berhenti belajar, dan rasa haus akan dahaga ilmu sulit untuk dipuaskan. Inilah salah satu alasan mengapa dibutuhkan biaya pendidikan yang cukup tinggi, terutama pada jenjang universitas atau perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Lebih dari konsep pengembangan pendidikan itu sendiri, jenjang pendidikan tinggi merupakan gerbang awal di mana mahasiswa ataupun mahasiswinya dipersiapkan dengan berbagai pelatihan dan pelajaran mengenai hard skill dan soft skill untuk bekal mereka saat turun ke dunia kerja nanti. Untuk itu, kami sebagai tim oposisi tidak menyetujui mosi bahwa Dewan ini menyesalkan anggapan di dunia pendidikan bahwa mahasiswa adalah pelanggan atau konsumen, karena sejatinya mereka memanglah pelanggan yang menggunakan jasa-jasa dan fasilitas yang tersedia untuk terus belajar dan mengembangkan kecakapan diri. Sebelum menyampaikan argumentasi saya terkait mosi debat kali ini, pertama-tama saya akan menyampaikan bidasan terhadap limitasi yang disampaikan oleh Prime Minister terlebih dahulu. Yang pertama, pernyataan Prime Minister yang menyatakan bahwa dunia yang ideal bagi mereka adalah dunia pendidikan ataupun sistem pendidikan memiliki biaya yang terjangkau baik di universitas swasta maupun negeri, sehingga harga yang diterapkan di dunia pendidikan adalah harga yang adil dan tanpa penambahan biaya lain yang membuat harga untuk sebuah pendidikan menjadi mahal atau tidak masuk akal. Dalam menanggapi limitasi tersebut, perlu diketahui oleh saudara-saudari sekalian bahwa biaya yang mahal ini tercipta karena adanya fasilitas-fasilitas utama untuk kegiatan belajar mengajar yang harus dipenuhi, seperti bangunan, peralatan di kelas, buku-buku di perpustakaan, komputer, hingga jaringan internet. Dan tentu bukan hanya itu juga. Fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti laboratorium, gedung dan tempat pelatihan atau training center, UKM, dan masih banyak lagi yang notabene penting untuk mengembangkan soft skill dan hard skill mahasiswa perlu dipenuhi. Itulah yang menyebabkan biaya pendidikan di tingkat universitas menjadi mahal. Untuk memenuhi fasilitas-fasilitas utama saja dibutuhkan biaya yang sangat besar, belum lagi fasilitas penunjang lain yang ditujukan untuk kemudahan belajar dan riset mahasiswanya. Maka dari itu, universitas, terutama universitas swasta, menerapkan biaya tambahan di samping biaya pokok. Lalu terkait limitasi kedua, subsidi dari pemerintah sehingga UKT menjadi terjangkau. Terkait dengan limitasi tersebut, perlu diketahui bahwa kini pemerintah telah menyediakan fasilitas Kartu Indonesia Pintar atau kita kenal dengan KIP Kuliah untuk mahasiswanya agar mendapatkan potongan biaya UKT, baik di universitas swasta maupun di universitas negeri. Juga biasanya pihak kampus menyediakan keringanan bagi mahasiswanya, di mana mahasiswa bisa menyicil pembayaran UKT, mengajukan berbagai macam beasiswa yang disediakan, baik oleh pihak kampus, swasta, organisasi-organisasi maupun pemerintah. Yang ketiga, terkait dengan aksesibilitas sehingga pendidikan mudah menjadi bukan menjadi privilege, tetapi setara dengan kebutuhan pokok, sehingga semua kalangan bisa mengaksesnya. Perlu diketahui bahwa kini, pandangan masyarakat kita tengah mengalami perubahan, terutama di kalangan generasi muda yang mulai menyadari bahwa pendidikan sangat penting, terutama di masa globalisasi dan modernisasi ini. Adanya mindset seperti ini membuat semua orang berjuang mengakses pendidikan, berlomba-lomba meraih beasiswa dan sebagainya. Jadi bisa disimpulkan bahwa bisa atau tidaknya mengakses pendidikan tidak tergantung pada biaya atau uang semata, tetapi perjuangan seorang individu untuk mencapainya. Sudah banyak kok contohnya, anak tukang beca yang jadi sarjana dengan beasiswa dan bekerja paruh waktu sambil kuliah. Mereka bisa, semua orang memiliki kesempatan yang sama. Yang keempat, Prime Minister menyatakan bahwa tidak ingin ada ketimpangan dalam kualitas pendidikan yang ditentukan oleh latar belakang. Pemerintah tidak melarang adanya universitas swasta asal tidak menggunakan fasilitas yang megah dan luar biasa sebagai bahan promosi atau marketing. Saudara-saudara sekalian, perlu diketahui bahwa fasilitas sebagai strategi marketing adalah hal yang lumrah untuk menggait minat pembaca atau pendengar iklan. Tentu bukan hanya fasilitas semata yang menjadi sorotan, tetapi juga keunggulan pada sistem pendidikan dan program-program penunjang pendidikan yang mereka tawarkan. Dalam hal ini, menggunakan fasilitas dan keunggulan tidaklah melanggar hukum dan etika marketing sama sekali. Tidak, pemirsa. Jadi, limitasi yang disampaikan tim pemerintah pada poin ini hanyalah limitasi tanpa dasar semata. Lalu poin yang kelima, terkait komersialisasi di dunia pendidikan. Yang pertama, tarif universitas swasta mahal, memanfaatkan di mana calon mahasiswa tidak sedang rasional karena tidak lulus univ negeri, dengan iming-iming fasilitas. Berbagai fasilitas teknologi hanya bisa diakses di universitas dengan bayaran yang mahal dan kelas internasional saja. Kesusahan akses belajar dan pemahaman soal, kelas reguler terhadap soal-soal kelas internasional. Sekolah yang mahal adalah sekolah yang berkualitas. Universitas swasta dipenuhi tenaga pengajar yang ahli karena faktor gaji yang lebih tinggi. Dengan kata lain, monopoli dosen dan tenaga pengajar. Menanggapi limitasi tersebut,
Pendidikan tak ubahnya seperti bidang industri, seperti yang saya tegaskan di awal. Para tenaga pengajar yang notabene sebagai pekerja yang mencari nafkah untuk keluarganya, tentu akan lebih memilih tempat kerja yang menawarkan gaji dan fasilitas yang tinggi bagi mereka, terutama mereka yang mempunyai kemampuan. Terkait dengan mahalnya biaya universitas swasta, hal ini tentu saja sebanding dengan kualitas-kualitas tenaga pengajar, sistem pendidikan, dan fasilitas yang didapatkan. Ada harga, maka ada rupa. Terkait dengan kesusahan akses belajar dan pemahaman soal kelas reguler terhadap soal kelas internasional, ini bukan tentang soal akses belajar, tetapi tentang seberapa keras individu belajar, seberapa keras mereka berusaha memahami hal tersebut, seberapa keras mereka berusaha mencari tahu, seberapa keras mereka berusaha mengevaluasi diri. Bukan hanya itu yang membuat kami menentang argumentum pemerintah dan mosi kali ini, tetapi ada beberapa poin tambahan lainnya. Yang pertama, mari kita tinjau dari sisi psikologi. Semakin lengkap fasilitas belajar, maka proses belajar mengajar yang diadakan akan lebih mudah. Bukan hanya itu, hal ini juga membuat kesempatan belajar mereka menjadi lebih luas dengan fasilitas-fasilitas yang memadai. Jadi, mereka bisa dengan leluasa mengembangkan diri, baik soft skill maupun hard skill mereka dengan dukungan fasilitas yang mumpuni tersebut. Kenyamanan ketika belajar juga menjadi faktor pertimbangan. Lalu, yang kedua, mari kita tinjau. Tentu untuk mendapatkan kenyamanan dan kemudahan akses belajar dengan fasilitas mumpuni, dibutuhkan biaya yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Tetapi, tentunya hal ini sebanding dengan nilai guna dan nilai manfaat yang didapat mahasiswa itu sendiri. Berbicara dengan biaya, lagi-lagi saya menegaskan, pemerintah telah menyediakan subsidi dan berbagai macam bantuan, mulai dari penggolongan UKT sesuai dengan penghasilan orang tua, bagi mahasiswa yang bersekolah di universitas negeri, KIP kuliah untuk semua mahasiswa, baik di universitas negeri maupun swasta, serta beasiswa-beasiswa yang banyak sekali bertebaran, baik yang diberikan oleh pemerintah, diberikan oleh pihak kampus maupun diberikan oleh pihak luar. Hal ini tentunya ditujukan untuk memberikan kemudahan bagi semua orang yang memang benar-benar ingin belajar, bukan hanya mengeluh semata, agar mereka bisa berjuang menggapai mimpinya dengan kemudahan-kemudahan yang sudah disediakan oleh pemerintah. Lalu yang ketiga, mahasiswa sebagai pelanggan atau konsumen di dunia pendidikan bukan semata-mata untuk tujuan komersialisasi saja, tetapi seperti yang saya katakan di awal, mereka berkontribusi untuk memberikan sumbangsih, baik berupa review, berupa kritik dan saran, serta capaian-capaian dan prestasi-prestasi, untuk kemudian dianalisa sebagai pengembangan sistem pendidikan ke depannya, baik di universitas swasta maupun di universitas negeri. Sekian dan terima kasih.